Jeng, saya baru beli baju nih. Aduh, lihat bagus. nih. Boleh dibuka, Jeng? Ya, silakan. Aduh, bagusnya. Aduh. Nih ada yang merah juga, Jeng. Nah, bagusnya, Nah. Jeng. Beli di mana lo, Jeng? Di online. Aduh, bagus sekali. Berapa lo harganya, Jeng? Pasti mahal lo. Nggak mahal, nggak sampai sejuta kok. Oh, ya Allah, bagusnya. Jadi pingin deh, Jeng. Coba saya lihat bajunya, Jeng ya. Iya. Aduh, bagus sekali bajunya ini. Wah, kayaknya cukup deh sama saya nih, Jeng. Aduh, Jeng. bagusnya. Hei Jeng, gimana mau lebaran nih? Sudah siap belum? Ini saya ada jajan enak-enak untuk lebaran. Coba lihat-lihat dulu. Enak loh jajannya, Oh, ini iya, loh kue-kuenya. sudah. Coba dilihat-lihat, mungkin ada yang mau berminat Tapi maaf ya jajannya. Jeng ya, saya sudah siap di rumah, saya sudah borong semua kue-kue untuk lebaran. gitu. Malah lebih enak lagi di rumah Jeng, maaf ya. Oh iya, nggak apa-apa. Oh ya, itu ada Jeng Ulfa, yuk kita ke sana. Oh iya yuk. Jeng kalau mau beli buka HP aja. Aduh, di mana lo, Jeng? Di online itu loh. Aduh, pingin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah Jeng, ini bajunya bagus-bagus sekali. Iya, beli di online. Allah, padahal aku pengen beli loh sebenarnya, tapi gimana ya? Sudah terlanjur borong kue-kue kering buat lebaran. Sudah gimana? beli kue ya? Iya. Saya malah belum beli, Jeng. Masa sih? Padahal nggak mahal loh Jeng, enak-enak pula kuenya. Belinya di mana? Ada deh kalau Jengnya mau beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Wah, kayaknya ini pada jualan nih ya. Bukan jualan. Oh, bukan jualan. Tapi ini persiapan untuk lebaran, Ustazah. Lebarannya masih jauh kan. Iya Bu, tapi saya sudah ini loh. Oh, sudah. Sudah mempersiapkan kue-kue lebarannya. Ya, Saya sudah udah beli gamis. Iya. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, Ramadan ini bukan untuk panen barang-barang duniawi seperti ini, tapi Ramadan itu adalah untuk panen bulan, panen pahala. Saya sampaikan ya, bahwa di dalam bulan Ramadan ini kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak kegiatan-kegiatan yang membawa atau menghasilkan pahala yang berlipat. Di samping itu juga kita dianjurkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surah Al-Baqarah 183 sudah nyampaikan kan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang diseru di sini orang-orang yang beriman, yaitu diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa di sini artinya apa? Yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan di dalam bulan Ramadan ini Allah sudah menyatakan bahwa Allah akan melipat gandakan pahala-pahala amal-amal yang kita laksanakan atau kita kerjakan. Apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita kerjakan, itu insya Allah mendapatkan pahala yang luar biasa. Yang biasanya selain bulan Ramadan diberikan pahala dari 10, 70 sampai 700. Ini Allah sudah melipat gandakan. Bahkan Allah menyatakan kullu amali ibni Adam lahu. Jadi setiap amal anak Adam adalah untuknya. Illa shaum, kecuali berpuasa. Jadi berpuasa itu adalah untukku katanya. Illa shaum fa innahu li. Nah, karena sungguhnya itu adalah untukku. Maksudnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ajzi, dan dia adalah urusanku. Jadi maksudnya pahala yang diberikan kepada kita adalah lipat ganda, itu adalah urusan Allah. Jadi makanya kita diharapkan untuk menjalankan perintah Allah ini, berpuasa itu dengan niat yang ikhlas. Yaitu kalau kita sudah melaksanakan
niat yang ikhlas, insya Allah Allah akan langsung mengganjar atau memberikan pahala yang berlipat ganda di luar dugaan kita sesuai dengan keikhlasan yang kita miliki. Nah, untuk itulah kami berharap pada ibu-ibu dan dianjurkan juga kepada seluruh keluarganya agar menyampaikan, karena kita berpuasa ini adalah untuk Allah. Kita diawali dengan niat yang ikhlas. Nah, itu diwajibkan bagi kita. Kenapa? Karena kita menjalankan ibadah puasa itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi udah jelas apa yang kita lakukan itu hanya udah Allah. Kalau kita tanpa niat, pahala puasanya itu tidak sah. Kenapa demikian? Harus dilandasi dengan niat. Karena ini sudah sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu menjalankan puasa itu habis sholat taraweh itu mulailah berniat. Kenapa? Agar puasa yang kita lakukan ini benar-benar mendapatkan ganjaran dari Allah dan mencapai kita kedudukan takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di samping itu juga di dalam menjalankan ibadah puasa ini, kita itu di samping niat juga berbuka puasa dianjurkan agar lebih awal, karena mengutamakan, mendahulukan buka puasa itu adalah lebih baik. Nah, di samping itu juga pahala banyak sekali yang sebelumnya kita raih di dalam bulan Ramadan ini, yaitu sahur. Kenapa? Walaupun kita tidak makan nasi misalnya, hanya seteguk air, itu ada barokah di dalamnya. As-sahuru fi barokatin. Di dalam sahur itu ada barokahnya. Nah, kita dianjurkan untuk bersahur itu di akhir-akhir atau sebelum fajar tiba, 15 atau misalnya 30 atau 15 menit sebelum fajar tiba. Jadi kita selesai sahur, misalnya dapat ngaji dan lain sebagainya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk biar kita nantinya di dalam menjalankan puasa tidak terlalu loyo atau letih. Nah, makanya dianjurkan walaupun hanya seteguk air, itu sudah sunnah dari Rasulullah SAW. Di samping itu banyak juga pahala-pahala yang lain, memberikan makanan atau santunan kepada yatim piatu dan juga memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Nah, kalau lagi kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa itu pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan puasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang dikerjakannya. Nah, itu sebetulnya luar biasa. Samping itu juga tadarus Al-Quran. Nah, ini lagi luar biasa. Di dalam Al-Quran sudah dinyatakan bahwa syahri Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran. Ini merupakan hal yang luar biasa pada bulan Ramadan ini. Dan ganjaran kita melaksanakan atau membaca Al-Quran itu 1 huruf 10 kebaikan. Nah, pada bulan Ramadan ini bukan hanya 10, 20, berlipat ganda. Taburan daripada pahala itu luar biasa di bulan Ramadan ini. Di samping itu juga malam Lailatul Qadar. Nah, ini kita juga anjurkan kepada keluarga kita. Ibu-ibu mempunyai kewajiban menyampaikan kepada anak-anaknya, keluarganya, bapaknya. Misalnya yang belum bangun, silakan ayo kita sama-sama meraih kebaikan-kebaikan ini. Karena apa? Bertaburan pahala yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Untuk itulah kita jangan sampai membiarkan ini begitu saja, karena ini ibaratnya Ramadan itu pembakaran. Jadi pembakaran dosa-dosa yang kita lakukan dengan cara apa? Yaitu tadi berbagai macam cara amal yang harus kita lakukan, memberikan santunan dan lain sebagainya, sehingga apapun yang kita kerjakan diniatkan lillahi ta'ala, jangan ada yang lain. Kalau sudah demikian, insya Allah, jadi apapun yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini sudah luar biasa, insya Allah mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Untuk itu janganlah kita ini sampai membiarkan begitu saja waktu berlalu. Nah, malah program ya ngaji misalnya yang biasanya one day one juice itu ditingkatkan lagi, misalnya menjadi lebih banyak lagi. Dan sebetulnya banyak lagi ibu-ibu pahala yang didapatkan di dalam bulan Ramadan yang harus kita raih.
Nah, untuk itu kita berlomba-lombalah fasabiqul khairat, mengajak keluarga kita, mengajak tetangga kita misalnya untuk berbuat baik, ngajak misalnya sholat tarawih ke masjid bersama-sama, karena juga kita ketahui bahwa sholat di masjid itu lebih baik. Nah, walaupun situasi pandemi seperti ini kan, nah kita bisa bagaimana caranya untuk menyikapi hal tersebut. Nah, penting tanamkan niat di dalam diri kita bahwa kita ini mengerjakan ibadah ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga di samping itu juga saya tekankan terutama pada ya anak-anak sekarang kan gitu ya, ibu-ibu mempunyai kewajiban kan untuk menyampaikan kepada anak-anaknya bagaimana puasa yang baik. Ya, ajarilah bagaimana cara dari malamnya berniat, kemudian melaksanakan ibadah puasanya. Di samping itu juga meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama, itu kewajiban ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga untuk menyampaikan hal tersebut. Nah, bagaimana langkah selanjutnya, yaitu biar anak-anak itu selalu dekat dan membaca Al-Quran. Itu harus dididik dari usia kecil. Yang ini sebetulnya semua akan mendapatkan pahala untuk ibu, pahala untuk anak. Nah, yang tadinya misalnya ibu-ibu sudah membaca Al-Quran dengan one day one juz, tambah lagi misalnya, dan tambah lagi untuk lebih memahami lagi, yaitu misalnya dengan terjemahannya, jadi apa yang kita baca itu lebih mengerti isi atau apa yang dikandungan dalam Al-Quran itu. Nah, dengan demikian anak-anak juga paham, kita sebagai ibu rumah tangga juga paham, mendapatkan pahala yang luar biasa, karena anak-anak yang nanti menjadi anak-anak yang soleh, solehah, yang nantinya akan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Untuk itu kami berharap pada ibu-ibu semua, jangan lagi meninggalkan hal-hal yang sangat bermanfaat ini. Tinggalkan yang lain-lainnya, ghibah atau ngobrol yang tidak ada artinya. Sekarang mulai pasangkan atau tancapkan dalam diri kita di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan panen pahala, benar kan? Apapun yang kita kerjakan tuh sudah melimpah pahalanya kan begitu. Apalagi langsung mengerjakan misalnya memberikan makan anak yatim, sholat fardu, sholat sunat. Nah, itu sudah luar biasa. Sholat fardu sekian misalnya, sekian pahalanya. Nanti sholat sunat sekian pahalanya. Di dalam bulan Ramadan itu berlipat-lipat. Allah tidak memberikan pahala sedikit lah, artinya luar biasa. Yang tadinya 10 bisa jadi 700, bisa 1000, bisa lebih dari itu. Itu dah kalau Allah sudah berkehendak. Untuk itulah kita berharap semua untuk menjalankan perintah-perintah Allah ini dengan baik dan diawali dengan niat, tanpa ada niat sia-sia. Astagfirullahaladzim. Jadi bulan Ramadan ini bukan untuk berlomba-lomba mengumpulkan gamis ya, Bu? Iya. Kue-kueku juga loh, Jeng. Alhamdulillah. Saya belum beli gamis, Jeng. Yuk, Bu. Kita berlomba-lomba di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan segala perintah Allah ini, kita laksanakan dengan baik dan sempurna. Kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan pahala. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah umur yang panjang, dapat menyelesaikan ibadah kita dengan baik dan sempurna, dan mendapatkan ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayo Bu, waktunya buka puasa, kita pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur saya belum beli gamis-gamis ini, Jeng. Gak apa-apa dah, saya sudah ngumpulin ya, nanti gak beli lagi.